firli wali walidayya ono line ono for you lek ono for kayak ini tapi menganiku makanya ini tidak usah berkecil hati akeh contohnya ya akeh contohnya bahwa ono nasab niku sae lahirlah anak-anak yang sae ono nasab niku bungkring tapi yo ngelahirno bungkring lahir sae ono sing bungkring kok macam-macam ya macam-macam kayak itu baik jadi Nabi Hud alaihissalam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau versi yang pertama tadi itu selisih 2 generasi, kalau versi yang kedua selisih sekitar 5 generasi, kurang lebih umurnya 11 tahun, kurang lebih 200 tahun setelah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu setelah mudun dari kapal itu masih hidup 350 tahun. Masih hidup 350 tahun. Di selisihnya kurang lebih ya 200 kalau memang usianya sekitar 100 tahun. Tapi kalau misalnya selisih 5 kurang lebih ya 500 sampai 600 tahun. 600 tahun itu lebih umurnya kurang lebih 100. Maka diutuslah seorang nabi yang namanya Hud alaihissalam dari bangsa Arab. Diutus kepada siapa mereka ini? Kepada kaum yang namanya Ad. Ya. Jadi Ad itu nanti ada Ad al-ula, ada Ad al-thaniyah, ada kaum Ad klasik, ada kaum Ad modern. Kaum Ad klasik itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Itu Ad yang pertama. Jadi Ad pertama itu irama dzatil imad. Jadi Iram tadi siapa Iram itu? Iram putranya itu Sa Dino Iram mari Iram sen Aus mari Aus Ad gitu. Jadi di era pertama kaum pertama itu sudah mereka hobinya adalah secara keseluruhan kaum Ad itu hobinya baik Ad yang klasik maupun yang modern di zaman Nabi Hud itu di antara ciri-ciri mereka yang disebutkan oleh Al-Quran satu bahwa mereka itu haulai mereka itu adalah khulafa fil ardh ba'da Nuh. Mereka itu adalah khalifah di muka bumi pasca kaumnya Nuh alaihissalam. Jadi kendalinya, kekuasaannya, didayanya itu dipegang oleh kaum Ad. Dalilnya apa? Terdiri surat Al-A'raf ayat 69. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingatlah kalian idh ja'alakum ketika Allah menjadikan kalian khulafa, khalifah min ba'di qaumi Nuh sesudah kaumnya Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastatan, dan kami beri kalian kelebihan ya, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah lain dalam hal fil khalqi, dalam hal penciptaan. Kata Allah bastatan, ciri-ciri mereka bastatan. Bastatan itu apa? Tinggi tubuhnya. Basta itu apa? Kuat tubuhnya. Basta itu kekar. Jadi tinggi, besar, kekar, cakep. Nah itu kaum Ad itu ciri-ciri basta. Jadi mereka diberi kelebihan oleh Allah secara postur itu bagus. Kuat,
bagus. Kemudian di dalam ayat yang lain, summa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian setelah tumbangnya kaumnya Nabi Nuh, kami ciptakan kembali, kami hidupkan satu bangsa yang lainnya menggantikan mereka, yaitu kaum Ad itu. Jadi khalifah itu seperti dulu kita ngaji babakan ini Bapak Ibu soal Baqarah ya, waktu ngaji Nabi Adam alaihissalam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bergantian. Jadi hadis kaum Nuh naik daun tumbang, kemudian muncullah kaum baru namanya Ad itu. Sama-sama menyembah berhala, cuma motifnya beda. Kalau dulu di kaumnya Nuh itu menyembah berhala karena ada ta'assub buta. Ta'assub buta disebabkan oleh keterputusan ilmu pengetahuan. Kalau ini beda, karena mereka diberikan basta oleh Allah, kekuatan secara fisik, muncullah kesombongan, muncullah waidah batastum jambari. Kekuatan yang mereka miliki itu, kekekalan tubuhnya itu digunakan untuk menindas orang lain, jambari dengan bengis dan keji. Jadi obat itu orangnya kecil-kecil, bungis-bungis, kejam-kejam, ya, jebal ini. Jadi kesombongan yang muncul, kesombongan. Itu ciri-ciri mereka, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempelajari ciri-ciri kaum dulu sebelum mengacu kepada dakwah Nabi Hud. Ciri yang kedua, mereka itu adalah mutarafina fil hayatid dunya. Mereka itu adalah bangsa atau kaum yang gila pada dunia. Mutarafin, cinta kepada dunia, gila kepada dunia, bermewah-mewah dalam kehidupan dunia. Faktanya mana? Dalilnya mana? Coba kita lihat. Mereka itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Yang kedua, أتبنون بكل ريع آية تعبثون. أتبنون, mengapa kalian itu membangun bikulli, bangunan yang ada di tempat-tempat yang tinggi. Hobi mereka adalah membangun bangunan-bangunan mewah, megah, kokoh di tempat-tempat yang tinggi. Kalau zaman now itu, ya, di Gunung-Gunung kan kayak bangunan apa ya? Dan kemudian bangunannya banyak yang kui, bangunan katakan, saya sedikit dulu ya, wah gila, dulu. Ada benuna, mengapa kalian